Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan ada sebuah kisah menarik yang akan kita dengarkan. Kisah ini adalah tentang seorang pemuda yang berbakti. Ini adalah kisah sakaratul maut yang begitu berkesan dari seorang pemuda yang begitu berbakti kepada orang tuanya, yang begitu mengagumkan kita. Ketika ia ingin dipanggil oleh bidadari surga menjelang kematiannya, ia pun masih meminta izin kepada ibunya. Bagaimana baktinya yang luar biasa? Sebuah kisah yang menggugah hati setiap insan beriman tentang balasan dan indah bagi seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Membuat iri siapapun yang mendengarnya. Bergetarlah hati setiap orang beriman yang menyaksikannya. Dalam salah satu khutbahnya, Syekh Muhammad Hasan menceritakan tentang keajaiban yang dialami seorang pemuda saat detik-detik sakaratul maut menjemputnya. Tidak asing lagi bagi siapapun yang mengenalnya, bahwa ia adalah potret pemuda masa kini yang amat cinta dan berbakti kepada ibunya. Di antara keajaiban yang sampai kepadaku pada Ramadan kali ini adalah kisah tentang seorang anak muda di antara anak-anak muda kita. Sesosok pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya terbaring di atas kasur kematian pada usia keemasannya yang belum genap 30 tahun. Dalam kegentingan akhir hayatnya itu, tatkala detik-detik sakaratul maut menjemputnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya terheran-heran saat mendengar ia mengucapkan kalimat-kalimat yang sangat menakjubkan. Sungguh sangat menakjubkan. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku harus izin dulu kepada ibuku. Masih saja pemuda tersebut mengulang-ulang kalimat yang sama, hingga membuat mereka yang menyaksikan fenomena ini bergegas memanggil ibunya yang sedari awal menyendiri dalam kamarnya, menangis. Lantaran tak kuasa melihat sang buah hati menghadapi sakaratul maut. Tidak lain karena sang buah hati adalah sosok suri tauladan yang amat berbakti kepada ibunya. Mereka pun mengabarkan apa yang sedang terjadi dengan anaknya. Lihatlah anakmu. Ia terus-menerus mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh. Mendengar hal itu, sontak sang ibu yang cemas berlari menuju kamar anaknya. Didapatinya dahi sang anak mulai mengeluarkan buliran-buliran keringat bak mutiara. Dan ini adalah sebagian di antara tanda-tanda husnul khotimah. Semoga Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Ia dengarkan sendiri kalimat yang terus diulang-ulang oleh buah hatinya. Tidak, aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku harus izin dulu kepada ibuku. Segera ia dekati buah hatinya dan subhanallah, ia segera bertanya kepada anak kesayangannya. Wahai Fulan, ini ibumu. Wahai Fulan, aku ibumu, nak, aku ibumu anakku. Dengan siapa kau bicara? Ketika ajal yang kian dekat di saat waktu yang sedemikian singkat itu, akhirnya sang pemuda soleh menceritakan peristiwa paling berkesan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya selama hidupnya. Ia pun menoleh kepada ibunya seraya berkata, Wahai ibuku, seorang gadis sangat cantik jelita ibu. Belum pernah aku melihat gadis cantik ini. Ia datang kemari. Sungguh, aku melihatnya persis di hadapanku. Ia datang melamarku untuk dirinya, ibu. Aku bilang kepadanya, tidak, aku tidak bisa sampai aku minta izin dulu kepada ibuku. Maka, sang ibu pun langsung menimpali. Aku izinkan anakku, sungguh, dia adalah huriyatun, bidadari dari surga untukmu. Aku sudah izinkan, nak. Sedemikian tinggi, inikah derajatmu, wahai pemuda? Hingga istrimu di surga datang kepadamu, membawa kabar gembira. Sementara dirimu masih ada di dunia. Janganlah kalian kaget, tidak perlu kalian semua heran, karena dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga dan di neraka. Ia akan melihat tempatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ia akan melihat para malaikat-malaikatnya. Ia benar-benar melihat malaikat dengan mata kepalanya. Ia pun akan mendengar sebuah bisyarah atau kabar gembira.
di dalam Al-Quran surat Ibrahim 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Artinya, Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan kalimat sabit la ilaha illallah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Allah melakukan apa saja yang Ia kehendaki. Dalam ayat yang lain menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, dan janganlah merasa bersedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Dalam kisah tersebut, memberikan pembelajaran bagi kita bahwa salah satu pahala terbesar dalam kehidupan kita adalah membahagiakan kedua orang tua kita dengan cara berbakti kepada mereka sampai akhir hayat kita maupun sampai akhir hayat orang tua kita. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk kepada orang tua kita karena mereka telah merawat kita, membimbing kita, mendidik kita sampai kita dewasa, sampai kita bisa sekolah, sampai kita bisa bekerja. Dan Allah pun akan menghukum orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya dengan hukuman yang sangat berat. Maka dari itu, teguhkan pendirian kita dalam melaksanakan perintah Allah, salah satunya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena hal tersebut adalah jaminan bagi kita untuk kita masuk surga. Kemudian, bagaimana caranya berbakti kepada orang tua? Di sini ada beberapa cara yang sangat mudah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Apapun kondisi orang tua kita, baik orang tua kita senantiasa berbuat baik kepada kita, ataupun berperilaku buruk terhadap kita tetap berkewajiban senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sopan, dan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua, senantiasa bertutur kata yang baik dan sopan. Seorang anak harus memberikan manfaat kepada orang tuanya, bila mana ditakdirkan menjumpai orang tua dalam keadaan tua renta, pikun, atau daya kecerdasan otaknya menurun. Ketika kita menghadapi orang tua yang sudah tua, yang sudah lemah, kita tetap harus bertutur kata yang baik dan sopan, serta lemah lembut. Tidak boleh kita berkata kasar kepada orang tua. Yang terakhir, cara berbakti kepada orang tua yaitu dengan mendoakan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Pasalnya, hal itu akan bermanfaat kepada orang tua kelak setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah diriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan ada 3 amalan jariah yang pahalanya tidak akan terputus sampai kita meninggal dunia. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Kita doakan yang terbaik untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat kepada orang tua dan kepada kita kelak. Amin. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.